Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Ada ribuan orang yang mengalami perundungan. Ada yang diejek, dikucilkan, bahkan disakiti secara fisik maupun mental. Yang bikin sedih lagi, perundungan sering terjadi di depan mata kita. Tetapi, kenapa sih kita memilih untuk diam? Perundungan atau bullying adalah suatu tindakan menyakiti seseorang secara terus-menerus, baik dengan kata-kata, fisik, maupun melalui media sosial. Banyak orang yang salah paham, beranggapan bahwa bullying adalah suatu tindakan kekerasan seperti memukul ataupun menampar. Padahal, bullying mencakup lebih daripada itu. Yang pertama, contohnya itu bullying verbal. Contohnya seperti menghina fisik, merendahkan keluarga, ataupun merendahkan kemampuan seseorang. Yang kedua itu bullying sosial. Contohnya seperti mengucilkan seseorang atau tidak mengajak teman hanya karena dia berbeda daripada yang lain. Yang ketiga itu bullying fisik. Contohnya seperti memukul, mendorong, menampar, atau mengambil barang. Yang keempat itu cyberbullying. Contohnya itu seperti berkomentar jahat atau body shaming online, dan juga menyebarkan foto atau video tanpa izin. Dan ingat, termasuk juga jika kita menertawakan, menyebarkan, ataupun membiarkan perilaku bullying itu sendiri. Kita dapat termasuk menjadi pelaku itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih orang masih melakukan bullying? Yang pertama itu faktor lingkungan dan normalisasi. Kita pasti sering mendengar kalau saat bercanda, itu hanya bercanda doang. Padahal kita seharusnya tidak melakukan itu kepada orang yang merasa dirinya dicandain. Yang kedua itu ada faktor ingin merasa kuat. Orang biasanya ingin merasa kuat karena dia tidak ingin dianggap lemah dengan cara bullying. Dan yang terakhir adalah faktor empati. Tidak ada empati. Orang biasanya tidak memiliki empati karena masalah keluarga ataupun masalah yang lainnya. Dampaknya jangan disepelekan. Biasanya korban akan mengalami stres, cemas, ataupun depresi. Bahkan korban kadang ingin menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Dan kemudian korban juga terkadang atau sering kita jumpai menjauh dari lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghentikan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu sang korban. Yang pertama yaitu adalah berani berkata stop. Yaitu gimana jika kita melihat korban sedang dibully oleh pelaku, maka kita harus berani berkata stop kepada pelaku. Karena jika kita tidak berani berkata stop, maka sang pelaku akan terus melanjutkan bullying tersebut. Lalu yang kedua yaitu ajak korban untuk menjauhi dari situasi tersebut. Yaitu kadang dimana kita hanya berkata, ayo ikut aku, itu sudah sangat bisa membantu korban untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Lalu yang ketiga adalah dampingi korban, dimana kita hanya perlu mendengarkan cerita korban tanpa kita menghakiminya. Karena banyak kasus dari korban-korban bullying ini, banyak mereka tidak ada yang mempercayai mereka. Yang selanjutnya yang keempat adalah laporkan pelaku tersebut ke orang yang bisa membantu. Contohnya seperti guru, dosen, orang tua, ataupun senior yang kamu percaya. Karena dengan diam itu kita tidak sengaja kita mendukung sang pelaku. Dan yang terakhir itu adalah jangan kita menjadi penonton dan pasif. Karena secara tidak sengaja jika kita diam itu sama dengan kita mendukung sang pelaku. Karena sekecil apapun suaramu itu sangat bisa menyelamatkan sang korban. Kalau kita ingin benar-benar menghentikan bullying, kita harus mulai dari empati. Coba kita berpikir, kita tidak pernah tahu apa yang seseorang alami di rumah ataupun di hidupnya. Lalu bagaimana jika orang yang bully itu sedang menghadapi tekanan orang tua, keluarga, ataupun kesehatan mental. Karena satu kata dari kita itu bisa menjadi penyemangat kepada korban bullying tersebut, atau justru bisa menjadi pukulan terakhir yang bisa membuat mereka jatuh. Bullying bukan hanya sekedar masalah anak-anak atau masalah sekolah,